Cuma di Quick Pro, trading jadi lebih satset. Bisa lot kecil mulai 0,01 dan free swap. Mau jadi trader jago? Download Quick Pro. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XOUSD atau gold ini sendiri ya. Lalu kita juga mau lihat sebenarnya ini kalau kita lihat ya, gold sudah berada di area resisten. Ini resisten di kurang lebih time frame 1 jam ya. Sama kalau kita pindah ke 4 jam ini juga jadi SNR 4 jam teman-teman di sini ya. Ya kalau kita lihat nih ya. Ini last rejection ya. Ini last rejection, ini breakout candle ya kan yang merah ini ya. Merah gede ini breakout candle, kemudian ini dia baru reject ya, tapi belum ada rejection yang signifikan. Ya beda ya kalau misalkan kalau ini kalau kita lihat ya. Ini ada shooting star, kemudian ada confirmation candle ya. Nah ini baru rejection yang asli gitu teman-teman. Nah ini dia baru pertama kali muncul lagi gitu teman-teman. Nah lalu kalau kita lihat lagi ya, untuk gold ini sendiri, ini kita masih butuh satu candle lagi ya. Ya memang nanti bisa open ya, bahasa itu open di bawah si 2464 ini teman-teman. Baru kita bisa masuk untuk entry dengan resiko yang lebih rendah gitu. Kalau untuk saat ini bukan berarti nggak bisa entry, tetap sebenarnya bisa entry, cuma resikonya itu memang lebih besar gitu teman-teman. Nah lalu kalau kita lihat lagi ya, untuk gold itu sendiri saat ini itu dia memang ada satu bullish candle nih ya, bullish candle yang cukup besar ya, ini tadi pagi punya, kemudian dia juga open di atas harga support ya, itu di 2434 2431 ya. Ini dia support levelnya dia cukup kuat juga kalau kita lihat sini. Nah ini dia masih akumulasi lalu dia naik gitu teman. Ini dia akumulasi nih, terus dia naik di sini itu. Nah sebenarnya kalau kita pindahin ke time frame lebih kecil ya, kayak 15 menit ya, ini dia masih akumulasi nih di sini gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat dari volume ya, memang sini udah seller dominance, cuma memang masih imbang nih gitu loh, masih imbang dengan pihak buyernya gitu. Makanya ini belum ada clear direction dari si market itu sendiri. Lalu kalau kita lihat di time frame 30 menit ya, ini juga masih dominance ya, dua-duanya masih mengimbangin, dan di 1 jam juga masih belum ada yang signifikan gitu teman-teman. Oke. Nah lalu kalau kita lihat juga hari ini itu ada dari news ya. News ini nih, data yang hari ini nanti kita bahas ya. Jadi untuk hari ini itu ada news NFP ya. Oke, jadi kita mau bahas dulu nih ya untuk news ya. Nah ini untuk news NFP ini jam 19.30 ya. Ini dari 206 ke 176 gitu. Jadi memang kurang bagus ya. Kemudian pendapatan rata-rata per jam juga ini masih sama. Lalu untuk unemployment rate juga masih sama. Tapi seharusnya ini naik gitu teman-teman. Kenapa? Karena untuk yang kemarin ya, ini jobless claim itu naik juga teman-teman. Klaim penganggurannya naik gitu. Ya, terus NFP juga kalau kita lihat ya di sini itu dia akan ada penurunan juga ya, karena posisinya yang kemarin itu ya, kalau kita lihat nih yang yesterday. Nah, ini yang yesterday kalau kita lihat ya, dari inertia jobless claim nih. Ya, ini jobless claimnya ini nih. Ini kalau kita lihat juga kurang bagus buat DXY ya. Karena posisinya untuk data NFP ini klaim penganggurannya cukup besar gitu teman-teman, dari 235 ya ke 249 gitu. Lalu kalau kita lihat lagi nih untuk 1 minggu ke belakang ya kan, 1 minggu ke belakang berarti ini ya di sini ya. Nah, yang pertama itu Georgia opening itu kurang bagus ya, kalau kita lihat nih ya, Georgia opening kurang bagus. Lalu ada lagi itu dari ADP. Nah, kita lihat nih. ADP-nya itu juga kalau kita lihat kurang bagus buat DXY gitu teman-teman. Untuk data NFP juga kurang bagus. Nah, Georgia opening ini kan pembukaan lapangan pekerjaan baru ya. Jadi lapangan pekerjaan barunya berkurang juga pembukaan barunya. Lalu ADP ya, employment change itu pergantian karyawan juga sedikit berkurang ya. Artinya kan agak sepi nih pasar tenaga kerja ya teman-teman ya. Lalu kalau kita lihat lagi dari hari Kamis kemarin itu dari ini jobless claim. Nah, jobless claim ini juga kurang bagus teman-teman gitu. Ya dari 235 ke 249. Jadi memang untuk saat ini sih ya, kalau saya lihat dari data yang ada,
ADP, Jolt Shop Opening, ya kan, terus initial jobless claim, ya kan, itu kurang bagus dua-duanya. Tiga-tiga ini kurang bagus buat DXY gitu. Jadi bisa dikatakan untuk NFP malam ini ya, ini juga kurang bagus nih, potensi merah ya, minus buat DXY juga teman-teman. Dan nanti unemployment rate juga potensi naik ya, dan pendapatan rata-rata juga potensi berkurang gitu teman-teman. Oke. Ya, jadi itu ya, kalau pandangan saya sih memang secara news ya untuk saat ini dari data yang ada gitu teman-teman. Ya, ini dari data ya, kalau kita ngomongin data ya, itu masih bullish buat gold ya, lalu bearish buat DXY gitu teman-teman. Ya, tapi let's see nanti bagaimana ya, siapa tahu ya market punya kejutan buat kita di hari Jumat ini teman-teman. Ya, jadi harus tetap hati-hati gitu. Oke, kalau kalian punya data-data lain yang mungkin belum saya sebutkan ya kan, kalian boleh infokan ke saya melalui channel kolom komentar juga ya kan teman-teman. Nanti bisa saling membantu juga dan menambah pandangan kita untuk gold ini sendiri gitu. Oke, lanjut ya. Berarti gold ini ya, kalau kita lihat memang ada potensi untuk lanjut naik nih gitu. Ada potensi lanjut naik dan nanti mungkin bisa ke 2479 atau 2480 sampai 2482 ya teman-teman ya, dan tertingginya itu bisa nyentuh lagi ke 2483. Ini kan highest point ya kalau kita lihat sini nih. Nah, ini kita pasin aja nih di highest pointnya dia itu di 2483,43. Ini highest pointnya untuk si gold itu sendiri teman-teman. Tertinggi deh sini, tertinggi untuk gold ya di sini ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini karena resisten nih, resisten saat ini gitu. Nah, ini resisten saat ini. Tapi ya perlu kita lihat juga ya, karena memang posisinya dia sudah cukup tinggi ya. In case saya punya beberapa skenario juga sebelum untuk si gold ini, bisa aja dia spike dulu ke atas ini, ya kan, atau melebihin height yang kemarin ya, height yang ini, baru dia turun lagi ke bawah, ya kan, atau dia turun dulu ke bawah, baru dia naik lagi ke atas gitu teman-teman. Jadi ada dua skenario gitu ya. Sebenarnya ini skenario yang umum ya, karena apa? Karena kan si pergerakan harga itu kalau nggak naik ya turun gitu kan. Nah, cuma memang kalau kita berdasarkan urutan skenario ya, urutan skenario yang seharusnya gitu. Nah, jadi punya urutan nih gitu loh. Kalau saya bilang naik ya memang harga itu pasti akan bergerak naik. Kalau misalkan saya bilang turun udah pasti harga itu juga akan bergerak turun gitu kan. Gitu. Cuma kita perlu mengurutkan gitu, mana skenario yang utama, mana skenario yang secondary atau plan A plan B lah gitu ya bahasanya gitu teman-teman ya. Nah, plan A ya ini adalah skenario utama. Kenapa kita bilang skenario utama? Ya kita lihat sih lah nanti, kita lihat sih lah data ya. Kalau kita ngomong dari data, job opening, ADP, ini jobless claim, ya kan. Ini kan kurang bagus nih tiga data ini untuk si NFP nanti gitu kan. Ini kan komponen NFP ya, gitu. Kurang bagus nih, gitu. Otomatis berarti skenario utama kita adalah gold naik, ya. Gold naik dulu, bikin nyentuh ATH-nya atau membuat ATH baru gitu teman-teman. Karena posisinya untuk saat ini ya, ini volume kita hilangin dulu deh. Untuk saat ini posisinya ini gold itu masih terus uptrend gitu teman-teman. Ini dia akumulasi gitu. Oke, ini akumulasi nih. Di sini udah breakout, berarti ini potensi dia akumulasi dulu sampai NFP nanti ya, baru dia uptrend lagi. Who knows gitu, bisa aja terjadi gitu. Nah, skenario utama saya adalah dia naik ya, nyentuh ini, oke, 2483 lah katakan ya, atau 2840, 2480 gitu. Atau bahkan bisa menyentuh ke angka worst case yaitu di 2500 teman-teman di sini. Gitu. Nah, ini worst case ya. Kalau kita ngomongin case yang paling jelek gitu, baru dia turun. After that, ya di sini dia pullback, dia turun lagi untuk ke resistance saat ini atau di bawahnya teman-teman gitu. Oke, itu skenario pertama. Jadi antara dia ke sini atau nyentuh langsung ngejar di 2500 gitu. Kenapa bisa ke 2500? Ya nanti akan saya coba jelaskan melalui data ya teman-teman ya, data OI-nya yang akan kita bahas nanti gitu. Lalu skenario kedua. Nah, ini skenario 1 ya. Ini skenario 1. Oke, ini skenario 1. Berarti skenario 2.
Nah, skenario 2 ya berarti posisinya bisa aja ya dia spike naik, habis itu dia turun nyentuh ke misalkan ini guys worst case di sini. Nah, ini ya worst case di sini. Misalkan terjadilah pergerakan yang anomali gitu. Kenapa bisa anomali? Ya karena posisinya market ini kan kadang gerak suka-suka dia gitu ya teman-teman ya. Nah, ini anomali itu dikatakan karena posisi pergerakan harga itu tidak sesuai dengan data yang ada atau data yang dikeluarkan gitu. Harusnya data yang naik buat gold ya, atau bahasa itu bagus buat gold, tapi malah goldnya turun gitu. Itu bisa aja terjadi kapanpun dimanapun yang namanya market gitu teman-teman. Nah, jadi kita harus punya plan A, plan B gitu. Yang di sini saya nggak mau bilang oh ya nanti ini naik hasilnya begini, ini turun hasilnya begini, enggak. Tapi saya mau urutin dulu nih gitu loh. Saya mau urutin ya. Oh, plan A saya ini naik, kenapa? Karena saya jelasin, oh datanya ini begini gitu loh. Terus nanti plan B-nya apa? Nah, plan B-nya itu saya siapkan untuk jika ya terjadi anomali market gitu. Kalau misalkan terjadi anomali market, berarti kan pergerakan harga tidak sesuai dengan data yang dikeluarkan gitu. Ya berarti plan B saya itu adalah di secondary map ini gitu. Ya berarti dia turun ya. Disinilah kita akan cari buy point gitu. Kita cari buy point untuk naik lagi gitu. Naiknya sampai mana bang? Nah, kita nggak tahu naiknya sampai mana gitu. Soalnya kalau biasanya harga itu sudah yang menyentuh bahasa itu ATH ya atau bergerak by sentiment, itu dia tidak memiliki batasan range pergerakan harga gitu. Mungkin kita bisa targetin kalau untuk pergerakan dari bawah ke atas kita mau buy di plan B kita ini itu sampai ke 2480 atau 2483 gitu. Dengan ini last option ya, maksudnya bahasa itu last height-nya dia gitu atau current height-nya dia. Lalu terdekatnya itu bisa ya di sini lagi di 2470 gitu teman-teman. Nah, Bang, kalau misalkan in case dia naik terus kita close ya terus naik lagi, ya udah gak masalah. Berarti memang itu rezeki kita sampai situ aja gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan saya bilang oh ya ini masih lanjut naik tapi kenapa di close bang? Nah, itu perlu kalian ketahuin ya. Kalau misalkan kita greedy atau tamak di dalam market ya merasa nggak pernah cukup ya itu kita pasti ujung-ujungnya akan dihajar oleh market. Jadi tetap kita butuh kesadaran diri juga ya dalam memanage emosi dan juga ekspektasi kita ke market ini ya supaya kita bisa profit itu maksimal dan lossnya juga minimal gitu teman-teman. Biasanya terjadi ya bang profit ternyata habis itu loss habis semua gitu loh. Nah itu karena ekspektasi kita dan harapan kita ke market itu harus sesuai dengan pandangan kita gitu. Sedangkan market ini ya itu di luar kendali kita gitu. Kita coba bisa mengendalikan resiko dan money kita ketika kita masuk ke dalam market ini sendiri, dan itu pentingnya plan A plan B ya dan juga setup ya kita belajar tuh untuk ini gitu teman-teman gitu. Nah ini skenario 1, skenario kedua gitu. Apakah saya akan bilang keduanya ini punya apa ya kayak mungkin bisa dikatakan kayak udah pasti ya, tetap aja nanti akan saya lihat dulu gitu loh. Ketika data keluar ya, saya akan lihat dia itu geraknya ke atas atau ke bawah gitu. Kalau misalkan dia geraknya ke atas ya, kalau misalkan dia geraknya ke atas berarti saya akan tunggu ya 2500 atau nanti kita akan cek OI data ya misalkan 2510 gitu. Nah, kalau misalkan di sini bisa potensi untuk sell ya kita akan sell gitu. Dan misalkan in case belum ada potensi sell ya udah gak masalah gitu. Kita tunggu untuk hari Senin lagi baru sell gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan in case dia harga turun ya pada saat reportnya jelek juga untuk DXY ya harga turun nih. Berarti kita tinggal cari posisi buy dengan target di current height ya atau di new ATH-nya lagi gitu. New ATH berapa bang? Ya mungkin untuk saat ini yang paling jelas itu 2500 teman-teman gitu. Oke. Jadi itu adalah beberapa skenario saya ya untuk si gold ya dalam menghadapi NFT nanti gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian ya di sini ini clear ya. Pokoknya begitulah gitu. Nah, kemudian saya mau jelasin juga ini kita pakai time frame daily ya. Yang perlu kita lihat juga ini adalah resisten teman-teman. Ini ada resisten daily-nya dia. Mulai dari 2468 ya. Ini kan kalau kita lihat dari reject ya. Sedikit gitu. Atau di sini deh kita lihat. Oke nih. Ya ini last reaction dia di sini. Nah, ini karena resisten daily dia yang pertama gitu.
tapi belum ada rejection yang signifikan gitu. Ini baru reject pertama dulu gitu. Nah, nanti resistance range dia itu dari 2468 sampai 2484 gitu. Nah, berarti kalau dia breakout ya, yang pertama kita targetin 2500 ya kan, 2500 breakout ya. Kemudian berarti nanti kalau dari Fibo sih ini bisa sampai ke Fibo 127.2 gitu. Tapi kalau saya rasa sih agak berat ya kalau mau ke sini ya gitu. Paling nanti 2500 ya atau 2510 gitu. Mungkin kalau dia mau hajar seller sampai habis ya, sampai di wipe out semua sama dia, itu bisa aja dia ke 2520 tapi cuma bertahan beberapa detik habis itu turun lagi gitu teman-teman. Ya kalau saya lihat sih emang agak kejauhan ke sini, tapi nothing impossible ya namanya market itu ya gitu. Oke teman-teman. Nah kemudian kalau ngomongin sell point ya, kalau kita ngomongin sell point sebenarnya di 2483 lah gitu, kita bisa tuh agak tengok-tengok dikit untuk sell point gitu ya teman-teman, atau 2000 mendekatin 2500-an lah gitu. Jadi kalau misalkan in case dia breakout 483 ya, breakout nih, itu kalian jangan langsung sell gitu, jangan langsung sell dulu, takutnya dia langsung ngejar liquidity di atas lagi, ngejar liquidity di atas baru dia turunin gitu. Jadi agak sayang gitu, takutnya kita dibawa di seret terlalu tinggi ya teman-teman ya gitu. Oke, kemudian DXY mah ini masih sideways, belum ada pergerakan yang signifikan tuh dari DXY gitu. Oke, kita mau bahas mengenai OI data. Oke, ini OI data udah terbaru ya. Jadi kalau kita lihat nih dari OI data ya kan, memang masih penumpukan masih di bawah ya untuk hari ini. Nih dari sini nih. Kita ambil 2460 sampai 2405. Ini udah mulai numpuk sih gitu. Tapi yang saya agak worry adalah di sini. Nah, ini nih 2500 ya, memang dari kemarin makin banyak sih kalau kita lihat ya gitu. Makin banyak dan memang posisinya ya untuk saat ini si 2500 ini masih cukup diminatin harga pasar sebagai new ATH yang baru gitu. Nah, coba kita lihat dulu harga open hari ini. Bentar, harga open hari ini itu ada di 2447 teman-teman ya, jadi sama kayak kemarin ya, berarti kita tetap patokannya itu 2445. Oke, 445 harga open. Oke, ini ya harga open, berarti di atas itu ada 2450, 2460. Nah ini range-nya dia nih, mantap bener. 90 ada, 80 ini besar ya, 80 cukup besar. Lalu kita ini 475, 470. Range paling tinggi itu di 2500. Oke, 470 kayaknya udah berat ya, soalnya ini udah banyak juga yang naruh order di sini, put money ya kan. Lalu call height-nya dia di 2475. Nah, 75 ini lebih high nih. Ini kan 232, 235. Sama ini nih, high nih. Sama 450. Nah, slimnya sih belum ya. Paling ada di 490. Ini ATH lagi dia, gitu teman-teman. Ini ATH lagi sampai 2500-an gitu. Jadi ini beberapa level ya yang perlu kita pantau gitu teman-teman. Oke, dari 75 sampai 80-an itu wajib pantau sih. Karena ini memang agak apa ya, kalau bisa dikatakan agak rancu juga untuk datanya hari ini. Lalu kalau kita lihat di bawah 2445 itu dia bisa ngejar kurang lebih ya, call-nya itu di 2425 ya kan. Lalu ada di 2410 sampai 2415 gitu. Nah ini call-nya dia nih di bawah ini. Ini targetnya dia. Terendah itu di 410. Terdekatnya itu ada di 2430, tetap sama di sini 30 terus 25 range-nya ya. Lalu ada di mana lagi? Belum ada sih. Udah paling itu sih ya. 30, 25, 15, 10 gitu teman-teman. Nah, terus di atasnya 60, 75, 90, 2500 gitu. Oke.
ya memang nggak banyak perubahan sih, cuma kalau saya lihat memang datanya ya, kalau dari data memang lebih condong ditarik ke bawah dulu ya, sini kalau dari datanya gitu untuk saat ini gitu. Cuma yang saya agak wanti-wanti itu adalah di 2500 ya, karena ini cukup banyak yang ngantri. Nah, kalau dia fill order di sini dulu, berarti si gold malam ini bakalan naik gitu, atau minggu besok dia akan naik, lanjut naik lagi gitu teman-teman. Ya, jadi mungkin itu ya ingin saya sampaikan untuk kalian semua. Ya, nanti kita akan cek lagi deh untuk gold ya, movementnya gimana sebelum NFT. Mungkin nanti 30 menit sebelum NFT kita akan coba cek lagi movementnya gitu. Oke. Jadi sekian dari saya. Terima kasih bagi yang sudah nonton ya. Kalau untuk saat ini nanti saya mau update di channel Telegram sih paling ya. Channel Telegram. Dan untuk mapping GU sama Euro ya itu akan saya update juga di TikTok Jurnal Trading ID teman-teman. Ya. Jadi gitu, oke. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.